Sekitar 17% atau 17 dari 100 responden menyatakan sangat tidak mungkin dan tidak mungkin terinfeksi COVID-19. Persepsi tidak mungkin tertular salah satunya berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik secara online pada 7-14 September 2020 melibatkan 90.967 responden, terdiri dari 44,77% laki-laki dan 55,23% perempuan. Ketika pendidikannya rendah, mereka lebih yakin tidak akan tertular COVID-19. Sementara warga dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung yakin akan bahaya virus corona. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan, angka 17% itu cukup besar jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Terlebih jika ada warga yang terpapar COVID namun tanpa gejala sehingga penularan dapat lebih cepat terjadi. Namun pemerintah dan Satgas COVID gencar melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat sadar akan bahaya COVID-19 sehingga laju penyebarannya dapat ditekan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, survei Badan Pusat Statistik mengungkapkan 17% atau 17 dari 100 responden menyatakan sangat tidak mungkin dan tidak mungkin terinfeksi virus corona. Selanjutnya, bagaimana sosialisasi dan edukasi yang dapat diberikan pemerintah ke masyarakat mengingat bahaya dan kasus positif COVID yang terus meningkat. Untuk membahas hal ini, kita telah bergabung dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan, dan Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia, Prof. Paulus Wirutomo. Terima kasih Pak Ede dan juga Prof. Paulus telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita melihat terkait dengan data survei tadi, 17% masyarakat kita mengatakan tidak mungkin atau sangat tidak mungkin terkena COVID-19. Nah ini Anda, Pak Ede, tanggapan Anda melihat data ini seperti apa? Data ini sebenarnya ya prihatin ya, kita sudah 7 bulan, tapi masih ada orang yang tidak percaya tidak terkena. Tapi memang kalau tadi dihubungkan informasi BPS bahwa itu adalah kena pada mereka yang pendidikannya masih rendah. Tapi memang ini tantangan ya, selain aspek pendidikan juga aspek literasi atau pemahaman secara fungsional bagaimana sebenarnya kejadian penularan COVID ini. Tentu ini sangat disayangkan, tapi memang dalam aspek promosi kesehatan, ada kelompok-kelompok yang mungkin mereka sangat terlambat untuk paham. Jadi memang kan ada yang kelompok pionir, kemudian late majority, early majority, late majority, kemudian yang terakhir adalah mereka kelompok laggard atau yang memang susah berubah, baru mau akan berubah kalau orang lain sudah berubah semua. Nah, barangkali ini memang terus dilakukan. Jadi upaya penyadaran, pemahaman, dan juga barangkali juga penegakan disiplin supaya orang mau percaya bahwa COVID ini memang ada dan buktinya juga sudah ada. Tentu saja data-data juga harus ditunjang, dan yang terpenting juga adalah peranan dari para tokoh masyarakat atau orang-orang yang mempengaruhi pola pikir dari masyarakat itu. Karena barangkali mereka juga melakukan hal itu karena ada contohnya, kira-kira seperti itu. Ini harus bersama-sama kita lakukan untuk menyadarkan semua orang. Nah ini dia Pak Ede, dengan kita lihat ini COVID ini sudah hampir 1 tahun bisa dikatakan seperti itu, dan trennya juga semakin menaik sekarang. Ditambah dengan sosialisasi yang sudah diberikan, tapi Anda melihat tadi pemahaman yang seperti apa sih sebenarnya yang memang masyarakat masih menganggap ini bahwa ini tidak serius, masih saja ada anggapan bahwa tidak mungkin terkena virus COVID-19 ini? Yang pertama, barangkali memang kita harus sudah mulai para tokoh, baik itu pemimpin bangsa juga para tokoh yang berkaitan dengan masyarakat, itu harus dilibatkan ya dengan bahasa yang sama bahwa kita saat ini sedang menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat gara-gara pandemi COVID. Dengan demikian tidak ada informasi yang saling silang gitu, karena kalau misalnya satu saja tokoh yang bisa jadi idola masyarakat, apakah pemimpin bangsa ini ataupun siapapun influencer yang mempengaruhi, ini akan kemudian mengatakan, lihat pemimpin saya aja begitu, kenapa saya mesti repot-repot. Ini barangkali masyarakat simpel saja berpikirnya. Ketika pemimpin kita tidak pakai masker, mereka akan ikut dengan mudah.
pemimpin juga seperti itu, kenapa saya mesti repot-repot? Apalagi misalnya dengan begitu aja pemimpin kita sehat-sehat aja, kalau demikian maka saya pun bisa sehat-sehat aja. Sampai akhirnya barangkali juga rada sedikit fatalistik ya, bahwa pikirnya ternyata saya nggak ngapa-ngapain juga nggak kena. Nah ini kadang-kadang memang masyarakat inginnya itu semua terlihat di depan matanya gitu ya. Tetapi di sisi lain juga yang nggak boleh kendor adalah peran satu mengingatkan terus-menerus. Yang kedua memang kewaspadaan ya, supaya kalau ada kasus itu bisa penanganannya lebih cepat, dan itu juga disampaikan ke masyarakat. Lihat apakah ini yang Anda harapkan ketika kejadian yang buruk yang barangkali yang harus dilihat oleh mereka sendiri secara nyata. Artinya tidak boleh berhentilah, mengingatkan lagi dan mengingatkan lagi. Oke, nah ketika menarik bahwa Anda katakan harus ada peran dari tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh masyarakat lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, tapi kita juga melihat beberapa tokoh juga masih ada yang belum satu suara terkait dengan COVID-19 ini. Nah ini bagaimana untuk menyatukan suara, dan bagaimana juga ini paling nggak mereka meyakinkan masyarakat atau peran serta ini? Ya. Yang saya lihat masih kurang ya, mohon maaf ya, barangkali memang idealnya sih pemerintah itu merangkul gitu ya kepada tokoh masyarakat yang katakanlah saat ini pengikutnya paling banyak. Misalnya yang paling kelihatan adalah tokoh agama, baik itu agama Islam, ada dua ormas besar di situ ya, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, kemudian juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha semua. Karena itulah sebenarnya masyarakat itu mengakar. Mengingat ada dua pemahaman kali ya, karena secara umum misalnya, mohon maaf ya, ilmuwan kampus seperti Prof. Paulus ataupun saya di kesehatan masyarakat, itu kadang-kadang oleh masyarakat dianggap itu kan ilmu sekolahan kan gitu ya. Sementara ilmu suci itu adanya dari mana sih? Di pesantren, ya kan, di gereja, di seminari, dan di wihara. Sehingga semua mesti bicara hal yang sama. Saya kira sekarang sudah saatnya semua satu suara ya. Kalau belum, tunjukkanlah bahwa kita memang ada, dan itu saya kira bisa diinisiasi oleh para pemimpin bangsa ini untuk yuk bareng-bareng kan gitu ya. Kalau kami di profesi kesehatan kan sudah sering mengingatkan lagi, tolong masyarakat jaga supaya tidak terkena. Kalau enggak, kita lah di profesi kesehatan yang pada akhirnya akan kerepotan, dan itu sudah terbukti. Udah hampir 150 tenaga kesehatan yang wafat, dan semuanya rata-rata karena berjuang memberikan pelayanan di rumah sakit kemudian tertular lalu wafat. Barangkali juga sebuah catatan bersama. Oke, saya ke Prof. Paulus. Prof. Paulus, Anda melihat bahwa udah kita hampir 1 tahun ini dengan angka 17% yang masih saja tidak percaya bahwa tidak mungkin juga terkena COVID-19. Anda melihatnya seperti apa? Ini apakah memang tadi masih kurangnya kesadaran tentang bahayanya COVID-19? Tapi kan ini udah jalan 1 tahun, masa iya masih kurang sosialisasinya? Ya, sebetulnya setiap orang, apalagi kalau kita lihat kelompok-kelompok ya, jadi kalau di masyarakat ada yang berpendidikan baik, lalu ada yang berpendidikan kurang baik ya, masih rendah. Nah itu kan jumlahnya cukup banyak, dan setiap orang itu memiliki sendiri definisinya tentang situasi itu seperti apa. Jadi semua orang itu mempunyai sendiri. Jadi sekarang kalau misalnya pemerintah dia melihat COVID ini seperti apa dia bisa membunuh manusia, dia bisa melihat dari statistik itu kelihatan jelas. Oh, statistiknya itu naik dan turun dan sebagainya, dia bisa melihat. Tapi kelompok-kelompok tadi, coba Anda bayangkan, tidak pernah melihat yang namanya statistik dan tidak mengerti apa itu statistik. Nah, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat satu adalah kondisi di sekitar dia. Nah, dia itu melihat setiap hari ini, kebetulan rumah saya itu di dekat daerah Kumuh ya. Jadi kalau saya lewat di daerah Kumuh itu, mereka hanya melihat setiap hari teman-teman di sekitar mereka. Nah sekarang kalau mereka melihat bahwa teman-temannya setiap hari masih kelihatan segar bugar, artinya dia sendiri juga bangun pagi masih tidak merasa apa-apa, dia bisa berjalan-jalan kemana-mana, dia bertemu dengan teman-temannya dan sebagainya. Definisi sakit itu sebelum dia merasa tidak bisa bangun,
wah saya sakit, tetapi dia tidak merasa itu. Nah, inilah uniknya virus corona ini, karena dia sebagian besar juga mempunyai sifat yang tidak memberi gejala. Nah, ini orang-orang itu coba bayangkan saja, dia tidak punya gejala sementara dia tidak punya informasi misalnya dari statistik dan segala macam, dia tidak bisa melihat dan tidak mengerti itu. Nah, ditambah lagi sejak awal ya, pemerintah itu memberikan informasi itu terlalu terpusat dari atas, kemudian melalui media-media yang cukup elitis juga, televisi misalnya, bahasanya juga, namanya saja COVID-19 itu sebutannya, kemudian ada istilah apa namanya social distancing, ada istilah-istilah yang buat mereka pertama kali aja udah ngerti ini pemerintah ngomong apa sih, ngomong tentang apa. Nah, sekali mereka mengenal itu semua di dalam bahasa Inggris yang dia tidak mengerti, dia anggap itu bukan masalah mereka. Nah, ditambah lagi secara fisik mereka juga tidak merasa ada sesuatu yang menimpa dia. Saya pernah bertemu dengan seorang supir taksi yang saya tanya, Pak, gimana tentang COVID ini? Dia bilang, Pak, itu kan bohong aja itu. Buktinya saya setiap hari jalan ya di taksi itu, saya tidak pernah melihat orang tiba-tiba jatuh mati karena COVID. Jadi semuanya biasa-biasa aja. Seperti itu. Jadi indikator tentang sakit itu berbeda dengan kalau kita melihatnya dari informasi statistik, bagaimana orang-orang yang masuk rumah sakit, bagaimana ini dan sebagainya. Kalau mereka tidak, mereka hanya di sekeliling, di sekitar mereka, dan kebetulan penyakitnya itu banyak yang tidak bergejala. Jadi menurut saya pemerintah memang harus memperbaiki cara komunikasinya. Tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Ede bahwa menggunakan tokoh-tokoh yang dipercaya itu menurut saya adalah sesuatu yang tepat, atau bahkan pendekatan sangat komunitas, turun ke komunitas. Jadi misalnya turun ke komunitas itu ya, kalau orang daerah kumuh ya yang bicara adalah orang-orang di daerah kumuh, misalnya RT RW-nya, kemudian tokoh-tokoh tokoh-tokoh agama di komunitas itu dan sebagainya. Nah, sekarang memang pemerintah sudah mengadakan satu di gugus tugas itu sudah turun. Saya tahu sendiri itu sudah mulai turun sampai ke komunitas, ke setiap daerah. Jadi sebetulnya daerah itu juga bisa merancang sendiri bagaimana pendekatan komunikasinya kepada rakyatnya. Kalau orang Jawa Timur, ya dia pakai bahasa Jawa Timur. Orang di Kalimantan, di Sulawesi, seperti itu. Jadi lebih bersifat komunitas. Kalau kita terus dari atas seperti ini, itu jangan disalahkan lah kelompok-kelompok yang baik. Itu mungkin menjadi salah satu manfaatnya jika memang kita akhirnya menggunakan atau bersama-sama, yaitu tokoh masyarakat diikut sertakan juga dalam mensosialisasikan terkait dengan COVID-19 ini, adalah karena mereka juga tahu bagaimana karakteristik warganya, apa yang harus bahasanya, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Prof dan juga Pak Ede, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.